Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin manusia yang sudah kembali di sisi Allah, bagaimana mungkin orang yang sudah almarhum atau orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, orang-orang yang dahulu mendahului kita dapat ujian lagi, uang sudah tidak ada perannya lagi. Ya enak-enak saja, ya itulah jalan buruk menuju Allah itu, meninggalkan kemanusiaannya demi bertemu Tuhannya. Ya kan Kang Mas? Betul sekali. Dan jangan merasa berdosa lagi, dan jangan merasa diuji lagi. Bila kita masih merasa berdosa, bila kita masih merasa bersalah, dan bila kita masih merasa diuji, sebetulnya kita masih jauh dari Allah. Makanya ya disiksa terus. Betul. Jadi untuk berpikir pahala dan dosa itu harus benar-benar sudah nggak ada, Kang Mas ya. Jadi semuanya Allah semua, akhirnya kita terima. Pahala dengan pahala berbuat baik dan dosa, ya. Pahala dan dosa, berbuat baik dan buruk. Jangankan itu, hidup dan mati lu Allah, bukan kita. Betul. Hidup dan betul mati sekali. Allah. Jadi jangan merasa hidup, jangan merasa mati, enjoy saja. Betul sekali. Kemarin saya lihat di paparan Alif Lam Mim itu, oh begini. Oh iya, akhirnya dikasih paham terus, jadi belajar terus. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib, Allah yang dipercayai. Masa yang tidak ada dipercayai? Mana mungkin bisa percaya kalau tidak ada barangnya? Gak bisa. Jadi yang dimaksud orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman adalah percaya total general bahwa dirinya lah yang gaib, Allah yang wujud. Itu iman. Jangan kebalik-balik. Betul sekali. Kenapa selama ini kok dibalik? Karena Betul, setan iblis tidak mau manusianya bisa kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah gaib terus, biar manusianya menghamba terus kepada iblis. Itu maknanya. Jadi Islamnya Islam eto ewai. Betul sekali. Apalagi Kang Mas? Begini Kang Mas ya. Dengan paparan ini jadi ada keluarga saya yang tidak halwat lah, tapi udah berbaiat. Dia juga dikasih paham dengan paham begini. Cuman kadang dia itu kalau ada pengaruh dari luar, ada bisikan, dia masih kembali lagi sebagai manusianya. Saya selalu ingatin, kalau bisa benar-benar gaibkan diri kamu kalau kamu tidak ada. Jadi biar nggak merasa terus, karena rasa di atas rasa masih ada lagi, bukan rasa ya Mas ya. Jadi setiap perbuatan itu udah Allah itu kalau dibilang rasa, udah bukan rasa kali ya. Mungkin bisa dibetulin Kang Mas. Apakah manusianya bisa menggaibkan dirinya, sementara manusianya tak mampu apa-apa? Menyatakan atau menggaibkan diri, manusia itu tak mampu. Kalau manusianya masih menggaibkan dirinya lagi, ya berarti kan manusianya yang merasa bisa menggaibkan itu. Memang serba halus Kang Mas, kalau tidak digurukan serba halus. Manusia banyak tertipu kalau tidak dibimbingkan kepada seorang guru. Jadi carilah guru yang di area Anda, yang terdekat Anda sana. Memang sangat halus sekali.
Bila manusianya yang masih merasa-rasa, berarti bukan rasa Tuhannya. Ya kan? Benar sekali, Kang Mas, benar. Jadi Ada rasa manusianya itu punya rasa. apa ya? Sebenarnya masih berbau manusia kalau rasa itu. Benar. Kalau sudah tidak ada rasa, baru itu Allah yang berbuat. Rasanya Allah Kitanya ikut sendiri. saja sudah ya. Rasanya Allah sendiri, lapar Allah, kenyang Allah. Betul. Ya kan? Betul sekali. Siapa bilang yang bisa kenyang lapar manusia? Tidak bisa apa-apa manusia kalau tidak ada Allah. Berarti yang lapar, yang kenyang ya Allah. Hidup mati saja Allah, ya. Betul sekali. Betul. Memang manusianya tidak terima dengan ini semua. Kenapa? Karena manusianya lebih tinggi derajatnya di dalam hatinya daripada Allah. Sehingga Allah tidak bisa apa-apa. Aku saja yang bisa apa-apa. Berarti manusia kan menyerupai Tuhan selama ini. Maka dari itu disiksa terus. Yuk dilanjut Bu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan kan, masalah kurban tadi yang ditanya Pak Fauzan ini kan. Itu kan cerita dari kisahnya itu kan Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya Nabi Ismail kan. Jadi kalau kita dengar ceritanya, pas dia mau anaknya mau dia sembelih, diganti Allah dengan seekor kibas ya Ustadz ya? Domba ya. Domba. Jadi saya mau bertanya sama Ustadz, gimana yang sebenar-benar kisah ceritanya ini Ustadz? Kalau diikutin dari luarnya saja kan, kalau logikanya kan udah pasti manusia itu yang disembelih kan. Ya cuma info deh Ustadz. Ya, jadi memang maknanya kalau kita membahas manusianya ya ketemu syariatnya, ya ketemu khayalannya. Akan tetapi kalau kita mengkaji keimanan atau Tuhannya, pasti ada mutasabihat atau ayat-ayat yang tersimpan terrahasia di dalamnya. Jadi manakah mungkin bagi Nabi Ibrahim sebagai Nabi tidak melaksanakan itu semua untuk menyembelih anaknya, maknanya menyembelih rasa menyembelih rasa kepemilikannya, memutus rasa kepemilikannya. Agar apa? Agar tidak ngaku-ngakui lagi bahwa Ismail itu anaknya. Berarti kalau tidak mengaku-ngakui lagi bahwa Ismail itu anaknya, berarti Ismail anak siapa? Anaknya Allah. Siapa yang bisa melahirkan anak, yang bisa membuat anak? Iya. Apa istrinya Nabi Ibrahim, kalau tidak ada uripe Allah, apa bisa mengandung? Enggak. Tapi di dalam Al-Ikhlas Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sungguh hebat Allah, sungguh sempurna Allah dengan segala firman-Nya. Memang Allah maha gaib. Bagi siapa? Bagi manusia yang masih kafir. Memang Allah maha nyata. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam babus salam, pintu keselamatan. Jadi di dalam Al-Quran ini memang ada dua versi. Tergantung kita ada di mana. Allah gaib apa Allah nyata? Bila Allahnya masih gaib, berarti kolbun kafirina baitun nas. Kolbunnya, hatinya, rumahnya orang kafir, ketika di dalam hatinya masih dihuni oleh yang wujud siapa? Manusianya. Berarti kafir di sisi Allah, ya kan? Tapi bila di dalam hatinya qalbun mukminin baitullah, bila di dalam hatinya orang-orang yang beriman itu tiada yang lain kecuali Allah, itulah la ilaha illallah, itulah la wujudan illallah, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul.
Bisa dipahami Bunda? Bisa Ustaz. Jadi kurban itu untuk melepas kepemilikan agar tidak jadi malaikat, malik, tidak kepanasan cemberut aja, ya kan? Iya. Agar berganti menjadi malaikat ridwan yang selalu rela ridho dengan keputusan Allah, yang selalu rela ridho dengan ketentuan Allah. Ketika kita sudah menyerahkan semua kepada Allah, yaitulah puncak-puncaknya kemenangan jiwa manusia. Karena yang ada hanyalah keridhaan itu sendiri, ya kan? Iya. Yuk, yang lain silakan. Lagi apa Bunda? Ini lagi bantuin Gulek-gulek. suami. Oh, ngitung uang ya? Yalah, sambil lalu saya mute dulu mic-nya ya, Bunda tetap di situ ya. Mic-nya saja Iya. yang saya mute. Iya, Biar Ustaz. tidak rame. Ayo, yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan dihidupkan mic-nya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail di domba, yaitulah yang dimaksud kita harus berjuang melawan iblis dan setan untuk mengkorbankan apa yang kita miliki, harta, uang. Sebagai apa? Sebagai ganti menebus kita agar kita bisa langsung menuju Allah. Untuk apa kita korbankan itu? Untuk tunggangan kita. Bukan nunggangi dombanya. Bukan nunggangi lembunya. Keikhlaskan keriduan kita mengeluarkan uang itu loh tunggangannya. Agar apa? Agar mudah melepaskan semuanya. Seperti Bunda waktu berbaiat itu ya kan Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Sugeng enjing, sehat Kang Mas. Alhamdulillah sehat-sehat juga Kang Mas. Monggo wejanganipun. Kamu kan bener jangan nikah sing tanglet Kang Mas. Kula iki remen sangat ya. Ngapunten nggih sering jedil niki. Oke, Kang Holidah, kenapa Kang sini yang di atas salam santunku. Ngeten Kang Mas. Monggo. Kula niku napa kok bingung tentang niki. Wonten ayat Quran ingkang waosipun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi Lakot kana wis temen teko ya kan. Wis teman-teman teko. Utusan iku gawe sira kabeh. Berarti lek Nabi Muhammad wis wafat, berarti kita ada uman. Berarti ayat itu gugur ya ndak? Nggih. Nah, itu rasul di kaum kita itu yang dimaksud siapa, Kang Mas? Maksudnya kan ada rasul di kaummu gitu. Niku siapa yang dimaksud? Bingung di situ. Betul. Jadi kalau bagi pemahaman syariat, pemahaman manusia, ya para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib itulah al-ulama warasatul anbiya, ya kan? Kalau secara syariatnya. Tapi secara hakikatnya, Kang siapa namanya tadi? Kang Kolis. Kang Kolis. Selama ini Anda jadi rasulnya setan apa rasulnya Allah? Anda yang tahu. Kenapa? Bila yang ada
qalbun kafirin baitun nas, bila di dalam hati ini masih dihuni oleh wujud manusianya, ya itulah kita menjadi utusan, menjadi rasulnya, menjadi pesuruh hawa nafsu, ya enggak? Iya. Itu yang dibangkitkan, dirubah. Maknanya diperangi, berani tidak murtad kepada hawa nafsu, berani tidak murtad kepada iblis dan setan. Agar apa? Agar kita kembali miber, terbang menjadi utusan Allah, terbang menjadi pesuruh Allah, terbang menjadi Rasulullah. Koyok dini Kanjeng Nabi Muhammad biyen, dan koyok dini seperti para nabi dan para rasul terdahulu. Agar apa? Agar hatinya sama. La ilaha illallah, ya enggak?